Ratusan masyarakat dari puluhan kelurahan dan Lembang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Toraja Utara, seruduk kantor DPRD Toraja Utara pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Aliansi Masyarakat Toraja Utara tersebut mendatangi kantor DPRD yang diduga sebagai gerakan perlawanan dari unjuk rasa mahasiswa ke kantor Bupati pada tanggal 29 Mei tahun 2023. Dalam orasi tuntutannya di depan kantor DPRD Toraja Utara, Samuel Barumbun selaku Jenderal Lapangan mempertanyakan rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati Toraja Utara tahun 2022 yang seolah-olah tidak mendukung program Bupati, di antaranya pekerjaan Jalan Malakiri Karua, pembangunan alun-alun kota, kegiatan Bupati Cup, Festival Paduan Suara dan terkait pendidikan. Menyikapi hal tersebut secara bergantian anggota DPRD penerima aspirasi menjelaskan jika sebagai perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap LKPJ Bupati memiliki tugas merekomendasikan poin penting dan strategis dalam penyesuaian visi misi Bupati dengan program arah kebijakan yang berjalan. Saat Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama memberikan penjelasan tersebut, massa tersulut dan sempat memanas, namun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada masyarakat peduli Toraja Utara. Hari ini kami menerima aspirasi dari masyarakat peduli Toraja Utara berkaitan dengan menolak laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah. Saya ingin bertanya kepada Korlap, paham tidak yang namanya LKPJ? Siapa paham? Ya. Laporan keterangan pertanggungjawaban amanat Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang sistem pemerintahan. Pemerintah wajib melaporkan LKPJ sebagai pertanggungjawaban ikhlas kerja yang disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD. Ya, seperti itu. Namun, pansus bekerja selama 1 bulan, melihat seberapa jauh kerja yang disampaikan oleh eksekutif melalui LKPJ. Hari ini saya membawa visi-visi Bupati. Ada 11 poin. Ada kata, sandingkan dengan LKPJ. Apa toleransi yang ada dalam visi-visi yang ditawarkan oleh Mas Teddy? Tapi tidak etis kalau saya menyampaikan di sini. Saya tidak punya etika. Ya, saya punya etika. Tidak etis. Ibarat tadi keinginan dari orang oke. Kamu kalian yang menteri aku berkerbau. Tapi tidak dalam ini satu sampaikan di sini. Ya, tidak. Karena sendiri lah yang ini. Karena sendiri isi. Iya, dari gua apa yang bawa itu sih, Pak Tua. Bukan seperti itu. Itu bagaimana dari gua apa yang bawa? Di kesempatan yang sama dalam menyikapi pertanyaan orator terhadap ruas Jalan Malakiri Karua, Julianto Mapali selaku anggota Komisi 3 DPRD Toraja Utara memberikan penjelasan terkait rekomendasi pansus tersebut. Julianto menjelaskan jika DPRD mengkritisi pekerjaan ruas Jalan Malakiri Karua itu karena menggunakan dua sumber mata anggaran secara bersamaan di tahun 2022, sementara di wilayah kecamatan lain juga masih ada yang perlu dibenahi sebagai skala prioritas wilayah tersebut. Dan pernyataan ini juga sesuai disampaikan oleh anggota DPRD Toraja Utara,
Rate Salurante. Ya, urus banget. Ako kami sudah berlaku ada satu aspirasi. Kebetulan saya di Komisi 3 menaungi masalah pembangunan. Contohlah salah satu masalah PK2 yang kita akan permasalahkan untuk dana BTT. Penggunaan dana BTT harus melalui SK Bupati menunjuk satu lokasi. Kedua, seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, masalah PHDD jelas itu akses ke pariwisata. Nah, kalau kita berbicara dengan itu sudah disentuh ada. Kasih tuh ada contoh, hubungi contoh. Ketiga masalah itu bagi kami komunikasi dengan Pak. Dalam penetapan APBD ada namanya TAPD yang dikuasai kuasa oleh Bupati untuk membahas dalam penetapan APBD diwakili oleh Pangdam. Sama kalau kita tetapkan Bapak, tapi orang ini juga berkaitan sifatnya tiba-tiba muncul. Itu ada ekonomi akhirnya sekitar 30 miliar kantong, orang kantong. Dan lepas kita kritis akibat adanya mandatori dari jauh. Jadi kita ada defisit 52 miliar. Dan apa kalau kita sumber anggaran atau tadi bahkan memunculkan 30 miliar untuk PPK. Contoh tadi saya bilang ada PPK dibayar 20 ribu. Ada bukti. Jangan kita bilang. Maksudnya posisi dibayar. Ada yang sama dengan untuk dalam pertanyaan. Oh, bayi tahu ya tuh, ya te aku te Pak Joblis. Ne dewan, ya te aku te tahu Jobas. Mintu tak itu, tahu Jobas. Di melodi di dunia, naki kiba orang box. Dua kita strategi kami itu kamu DPR. Kita tidak strategi kami dan kami kuat. Wakil apa kami kesabnya? Wakil apa kami? Wakil pejabat atau wakil rakyat? Kami apa hubungannya? Mas mengerti. Hari ini adalah aksi dari Aliansi Masyarakat Toraja Utara yang terdiri dari seluruh elemen masyarakat Toraja, baik dari masyarakat adat, baik dari seluruh ormas yang ada di Toraja Utara ini menyikapi rekomendasi Pansus yang dalam hal ini menggambarkan kepada kami masyarakat bahwa ada ketidaksinergian antara pemerintah daerah dan DPRD Toraja Utara. Karena apa yang menjadi program-program terobosan dari pemerintah daerah ini menurut masyarakat itu sudah sangat baik, tapi ternyata di dalam rekomendasi itu ada bahasa-bahasa yang tidak relevan dengan hal-hal ini, sehingga masyarakat merasa seakan-akan eksekutif dengan legislatif itu tidak sejalan. Satu lari ke kiri, satu melakukan ini, dan satu maunya melakukan ini. Bahasa-bahasa yang mana? Contohnya misalnya mereka menyebut tempat. Ada tempat yang dianggap lebih prioritas. Seharusnya itu tidak keluar bahasa seperti itu, bahwa ada tempat yang lebih penting. Yang mana itu? Contohnya misalnya jalan ke Mangkir-Gila itu lebih prioritas dibanding jalan ke Malagiri atau jalan ke kedua. Saya pikirkan tidak boleh seorang wakil rakyat ini tidak boleh menghasilkan bahasa seperti itu. Berarti masyarakat bisa saja berasumsi bahwa ada di antara kita yang dikecualikan atau lebih dipentingkan. Ya. Bang, yang hadir demo ini siapa saja? Yang hadir demo itu dari seluruh lapisan, dari seluruh, ada perwakilan dari seluruh Lembang dan kelurahan yang ada di Toraja. Berapa Lembang yang hadir? Seluruh Lembang dan kelurahan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Bang, ini ada berita tadi di medsos. Katanya pendemo ini ada dibayar 50 ribu. Bagaimana tanggapan teman? Itu kan sudah bisa dibayangkan siapa yang mengatakan itu tadi. Siap. Berarti mungkin itu yang membayar. Aspirasi ini kan kami hanya ingin perbaikan dari rekomendasi itu, sehingga rekomendasi itu menggambarkan sinergiknya antara bupati, antara eksekutif dan legislatif.
Jadi bahasa-bahasa yang tidak baku yang mencederai, melukai hati masyarakat sebaiknya. Dan Saya sudah jelaskan tadi, saya bilang saya pribadi tidak alergi dengan paduan suara, ya kan? Buktinya paduan suara Kecamatan Supai saya ketuanya dari sana, dan itu menghabiskan anggaran hampir 150 juta. 150 juta ini saya tantang daerah menganggarkan supaya jangan kita kayak pengemis ke masyarakat. Kepala Lembang tadi saudara saya Albert mewawancarai salah satu kepala lembang yang ada, berkontribusi Kepala Lembang untuk paduan suara 5 juta. Kemudian untuk bawa tikap juga 5 juta. Coba. jadi dibebankan ke Lembang. Dibebankan, artinya tanpa petunjuk, tetapi mereka berkoordinasi bahwa, dan itu kan secara otomatis. Dari mana anggaran 150 juta coba paduan suara? Misalnya kayak begitu. Dari masyarakat per kecamatan. Dari satu sisi memang kita meningkatkan misalnya kerajinan, salon. Tetapi silakan kita anggarkan dari APBD. Nah, sama dengan Bupati Kap ya, jangan dibebankan ke bos. Jangan kepala-kepala sekolah itu mengambil anggaran dari dana bos kan. Kemudian yang berikut lagi, masalah pembangunan gereja. Kita DPR tidak alergi dengan pembangunan gereja. Justru saya sampaikan di periode saya yang pertama bahwa apa salahnya Pemda Toraja Utara menganggarkan anggaran seperti di kabupaten lain. Apa bedanya kalau kita di sini? Silakan. Tapi ada kepanitiaan di situ. Jangan daerah yang bangunkan. Berikan mereka anggaran. Sama dengan pembangunan gereja ini, dari 7 fasilitas ibadah kalau tidak salah, kalau saya tidak salah ingat, itu menghabiskan anggaran kalau tidak salah 4 miliar lebih kalau tidak salah ya. 4 miliar lebih. Kemudian yang kerjakan daerah, Pemda, Dinas PU yang kerjakan dalam bentuk fisik. Jadi itu anggarannya keluar PPN, PPH. Kalau dia hibahkan bentuk uang kan tidak ada keluar itu. Berarti maksimal penganggaran. Konsultan perencana dan konsultan pengawas. Iya kan? Keluar lagi biaya di situ. Kemudian keuntungan kontraktor. Iya kan? Nah, jadi seandainya kita hibahkan dalam bentuk uang, itu akan maksimal dipergunakan oleh fasilitas rumah ibadah itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman media, salah itu kalau Pak Bupati sampaikan bahwa tidak setuju. Kita setuju, sistem penganggaran yang salah. Hibahkan ke panitia yang kerjakan. Dan dari sisi hukum juga kita jangan sampai di kemudian hari ada kita tersandung karena hibah itu kan, hati-hati kita dengan hibah. Hati-hati dengan hibah. Yang selama ini dalam bentuk uang, setelah kita berikan dalam bentuk uang, kita kan sudah lepas. Tetapi kalau selesai nanti ada pemeriksaan lagi, volume kurang atau apa-apa kan bisa bermasalah dengan hukum. Nah, itu yang kita persoalkan. Kemudian tadi juga teman-teman masalah bahwa jangan dituntut Karua dan Malakiri. Itu kan yang kita tuntut juga di situ. Ada 2 jenis anggaran masuk dalam 1 tahun yang sama. Ada 2 jenis anggaran yang masuk dalam ruas yang sama, tahun yang sama. Kenapa bukan 1 jenis anggaran saja yang masuk? Apa tidak menyalahi aturan itu? PHJD itu dari bantuan Australia ya, untuk peningkatan objek pariwisata. Kemudian DAK. Kenapa bukan DAK saja porsir ke situ kan? Kenapa kasih masuk ke PHJD? Dan wajar kalau kami di sini keterwakilan. Misalnya kayak saya dari Dapil Lampat, saya memperjuangkan juga, waduh. Masa sekitar sekian miliar masuk di wilayah 1 kecamatan, sementara kecamatan kami cuma 3 miliar. Ada yang sudah 13 kali dianggarkan, belum pernah disentuh anggaran ke situ kan. Kemudian masalah PHJD tadi, yang hujan itu kan sebetulnya KET Londa. Itu kan yang terbengkalai sekarang. Harusnya kan selesai itu untuk menghubungkan kalau ada wisatawan yang datang, dan itu yang dilihat oleh pemerintah. Kemarin yang sudah dianggarkan ke atas, tapi sampai sekarang kan terbengkalai. Kemudian itu yang ada, jadi minta tolong teman-teman catat bahwa itu adalah salah itu kalau Pak Bupati mengatakan bahwa mau membangun gereja kita halangi.
Kalau saya, silakan bangun, tapi serahkan ke panitia. Jangan kita yang ambil alih kan? Dari Kabupaten Toraja Utara, Widian Indonesia 1, mengabarkan.